Wa inna insya'allahu lamuhtadun. Sesungguhnya kami insya Allah adalah orang-orang yang akan mendapatkan petunjuk tentang sapi tersebut. Nah, ini enten penjelasan yang sangat penting di sini Bapak-bapak. Rasulullah dawuh begitu. Bahwasannya seandainya mereka itu tidak bilang insya Allah, mereka tidak akan mendapatkan petunjuk selama-lamanya. Pentingnya insya Allah sampai mana? Seandainya mereka tidak menyebut insya Allah, nah niscaya mereka itu tidak akan mendapatkan petunjuk selama-lamanya. Artinya mereka terselamatkan yang mungkin itu juga bukan yang mereka sadari, tapi masih nyebut nah insya Allah itu. Seperti kita kan seringkali menyebut insya Allah tambah sadar loh Pak. Insya Allah padahal nanti ini bakalan teko. Sadar jadi menyebut nama Allah kok berani-beraninya seperti itu. Antara yang diucapkan dengan yang diniatkan itu lain, itu berbahaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan saudara-saudara yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa melanjutkan kembali kajian tafsir kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah pemahaman dan hidayah taufik untuk mengamalkan apa yang kita pelajari dari Al-Quran sebagai pedoman hidup kita. Amin ya rabbal alamin. Sholawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada malam hari ini kita sampai ayat ke-67. Mudah-mudahan sampai 73 kita bisa selesaikan bahasa malam hari ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza qala Musa liqaumihi innallaha ya'murukum an tadbahu baqarah qalu atattakhiduna huzwa qala a'udzu billahi an akuna minal jahilin qalu ud'u lana rabbaka yubayyin lana ma hi qala innahu yaqulu innaha baqarah la faridun wa la bikr qala innahu yaqulu innaha baqaratun la faridun wa la bikr awanun bayna dhalik faf'alu ma tu'marun qalu ud'u lana rabbaka yubayyin lana ma lawnuha qala innahu yaqulu innaha baqaratun safra إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة شابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون وقلنا اضربوه ببعضها
kadzalika yuhayyillahu al-mauta wa yuriikum ayatihi la'allakum ta'qilun. Sadaqallahul adzim. Bapak-bapak dan saudara-saudara yang saya hormati, ayat ini sejarahnya, sejarah itu nuzul, asbabun nuzul ayat ini sampai 73 dan mungkin sampai 74 gitu. Itu menceritakan ada seorang kaya raya yang tidak mempunyai anak. Itu sugih mblegedu, nggak punya anak. Nah, warisnya jatuh ke siapa? Itu ke saudaranya. Nah, saudaranya ini kok nunggu-nunggu. Wah, ini nggak punya anak. Kalau nggak punya anak bagus sekali. Ya, karena warisannya akan ke saya. Nah, ternyata udah punya ketamaan seperti itu. Tamak seperti itu, nunggu-nunggu pati ini orang mati-mati. Nanti aku mati biar. Nah, pada akhirnya Bapak-bapak, orang ini makar dengan membunuh saudaranya. Nah, kebangetan terbuanget banget. Ya, Rasulullah niku bersabda itu, yang maksudnya bahwa seseorang itu tidak boleh menghormati orang lain karena hartanya. Orang niku menghormati orang lain itu harus karena sesama manusia. Sama manusia itu saling menghormati. Orang itu kalau menghormati orang lain karena kekayaannya, berarti orientasi dia itu berarti kan pada dunia. Nah, begitu juga ini orang menghormati orang lain aja karena kekayaannya itu nggak boleh. Apalagi kalau membunuh orang lain karena ingin merebut kekayaannya, itu kan boleh. Akhirnya orang ini membunuh saudaranya itu meninggal. Nah, meninggal itu biar tidak ketahuan, mayatnya dibuang ke desa sebelah. Nah, pada saat itu ada ketentuan kalau ada orang meninggal di desa itu, maka yang bahkan menanggung dendanya, didenda oleh pemerintah, itu adalah orang desa. Nah, ceritanya desa yang dibuang mayat tempat membuang mayat itu adalah desa di mana kaum Bani Israel tinggal. Nah, akhirnya terjadi perselisihan. Siapa yang membunuh? Lah, kita nggak membunuh kita berani bersumpah tidak membunuh. Nah, desa sebelahnya, paling desa sebelah juga nggak membunuh. Nah, yang kemudian bersuara yang paling keras itu, ayo kita lapor Nabi Musa, itu yang membunuh. Ngerti? Jadi yang membunuh tadi itu paling depan, ayo kita lapor Nabi Musa. Kalau luar biasa, maling teriak maling, kayak gitu. Nah, akhirnya setelah sesampainya di Nabi Musa, lah ayat ini kan tidak diceritakan sedetail itu, dan itu ada beberapa versi di beberapa tafsir, itu intinya seperti itu. Nah, itu dari mana sumbernya para penafsir? Dari Rasulullah, ada hadis-hadisnya, sehingga disebut hadis sebagai asbabun nuzul. Nah, setelah sampai Nabi Musa, kemudian mereka itu ini diungkapkan kembali oleh Allah kepada Nabi Muhammad untuk mengingatkan kaum Bani Israel di Madinah waktu itu. Wadhkur, dan ingatlah qala Musa liqaumihi, tatkala Musa berkata kepada kaumnya setelah ada pengaduan tadi, pengaduan terjadinya pembunuhan. Waqad qutila lahum qatilun la yudra qatiluhu. Sungguh telah terjadi pembunuhan
di antara mereka qatilun, seorang yang terbunuh, layu qatiluhu, yang tidak diketahui pembunuhnya. Nah, sehingga tengkar tadi itu karena tidak diketahui pembunuhnya. Wasa'alu ayat uwallaha ayyubayyinahu lahum. Nah, mereka menghadap Nabi Musa dan meminta agar Nabi Musa memohon kepada Allah agar memperjelas permasalahan ini bagi mereka. Fada'ahu, kemudian Nabi Musa berdoa kepada Allah. Setelah Nabi Musa berdoa kepada Allah, turunlah wahyu kepada Nabi Musa yang bunyinya innallaha ya'murukum an tadbahu baqarah. Sesungguhnya Allah menyuruh kalian, memerintah kepada kalian untuk menyembelih sapi betina. Akhirnya menjadi nama surat ini, Baqarah, Al-Baqarah. Nah, nek jenengan bapak-bapak kita semua diperintah sekali. Yang merintah itu adalah orang yang sangat kita hormati. Nopo berani tanya-tanya. Contoh Sri Sultan, intinya orang yang jenengan hormati, bukan Sri Sultan saja, yang jenengan sangat hormat gitu, sangat segan kan. Pak, bijan nuwun sewu, jenengan tindak ke Batul. Itu kalau orang itu orang itu sangat segan itu kan, kok boten sesuk Pak, kan boten ngoten. Nggih, biasanya apa mana model santri kayak Cak Lukman. Perintah kiai ini langsung pecat. Ya karena ada keseganan, ada kepercayaan, rasa percaya yang sangat tinggi pada seseorang, itu akan menyebabkan seseorang pokoknya iya. Dan sebetulnya kalau dari Allah ke kita itu harus begitu. Maksudnya apa? Sami'na wa ata'na. Saya dengar dan taat, itu begitu. Nah, ini sudah minta kepada Nabi Musa untuk dimohonkan kepada Allah. Begitu Allah memberikan perintah, oke, sembelihlah sapi betina. Itu kalau orang betul-betul merasa dengan Tuhan itu sami'na wa ata'na, enggak ngeyel. Nah, ini mungkin ada keterlibatan yang tadi loh Pak, pembunuh yang ikut maling, bertiak maling paling depan tadi itu. Nah, akhirnya begini, qalu atattakhiduna huzwa. Mereka kaum Bani Israel itu berkata, sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyembelih seekor sapi. Lalu mereka berkata, apakah kamu hendak menjadikan kami sebagai bahan ejekan? Atattakhiduna huzwa. Wah, Nabi Musa ini malah mengejek kita. Konsultasi untuk mencari penyelesaian siapa pembunuh dari orang yang terbunuh itu kok malah disuruh menyembelih sapi. Itu kan padahal di sini disebutkan innallaha ya'murukum. Allah memerintah kalian. Niku loh masih diayali. Wah, guyon jenengan niku mau mengejek kami apa Nabi Musa. Satu, yang pertama, mereka itu seakan-akan menyimpan ketidakpercayaan kepada Nabi Musa. Gitu? Kan Nabi Musa sudah berkata, perintahnya Allah. Malah dijawab, guyon apa jenengan ini? Mau mengejek kami. Itu kan nalar kalau dia mengerti, bahkan mereka itu sudah mengerti kalau Nabi Musa itu nabi. Kok begitu? Ceritanya kemarin kan banyak sekali toh, Pak. Mulai tongkat yang dipukulkan ke laut terbelah dan seterusnya itu. Itu kan harusnya sudah membuat mereka percaya dengan Nabi Musa. Kok ini masih jawab begitu? Pak, berarti nggak boleh tanya-tanya. Jenengan harus empan papan. Empan papan itu mendudukkan
pertanyaan, kalau mau tanya itu ya tanya pada yang tepat. Umpamanya kita diskusi, ya kita diskusi. Tetapi kalau jenengan umpamanya gitu, saya sama ibu, sama ibu saja itu kan di dalam Al-Quran berkata saja kan itu tidak boleh gitu. Nah, itu harus kita menempatkan diri seperti itu. Apalagi dengan Nabi. Nah, apalagi dengan Al-Quran. Kok ini sih Al-Quran itu? Kok ngini itu umpanya begini itu kok begini ya, pasnya bagaimana itu dalam pengertian untuk mendalami nggak apa-apa. Wah keliru ya Al-Quran lagi itu yang nggak boleh, karena Al-Quran itu pun bagaimanapun itu adalah firman Allah. Ya, niki penjelasannya. Mahzu'an bina haitsu tujibuna bimisli dzalik. Artinya Nabi Musa, suruhan engkau itu akan menyebabkan kami menjadi sasaran olok-olok dan tertawaan orang. Mereka itu takut kalau melaksanakan perintah Nabi Musa itu menjadi bahan olok-olokan. Nuwun sewu, nek jenengan kita semua itu sholat itu kalau di tempat yang tidak tepat itu kan kadang-kadang malah dinyek karo kancane nggih. Nek pas nom-noman kan umpamane pas SMA lagi ceng-cengan, sik aku tak sholat. Sholat di subuhi. Apa? Topi miring. Topi miring kenapa wain? Enggak, aku enggak minum. Lanang. Karena cerita nih ngoten, kula mboten pernah. Saya itu orang yang tidak sering dolan, senengnya di rumah dulu itu, jadi enggak punya pengalaman begitu. Hanya saja cerita-ceritanya seperti itu. Kita kalau enggak ikut minum jari orang lanang, tersinggung no, lanang kok ikut minum. Nah, itu kan seperti padahal orang yang meminta kita untuk minum itu pun sesungguhnya tahu kalau minuman itu haram. Nah itu kan seperti mengolok-olok itu. Mereka itu takut kalau diolok-olok. Qala a'udzu amtani billahi an akuna minal jahilin al mustahziina. Nabi Musa mendengar hal tersebut kemudian berkata, aku berlindung kepada Allah dari golongan orang-orang yang jahil yang suka mengolok-olok tatkala mereka ketahui bahwa Nabi Musa bersungguh-sungguh. Jadi niki jawaban Nabi Musa niku nggih sebetulnya kalau dirasakan niku nggih menoho. Wah, repot kalau guneman atau berbicara dengan orang yang bodoh. Orang yang bodoh, bodohnya apa? Tidak mengerti yang disebut itu nama Allah. Atak murunan, innallaha ya'murukum. Gusti Allah memerintahkan. Sudah dibilang dari Allah, kok masih bilang begitu? Berarti kan kemungkinannya nggak percaya karo aku, atau nggak percaya sama aku. Sama-sama jelek. Kan begitu Nabi Musa. Nah, maka Nabi Musa berlindung kepada Allah dari orang-orang yang jahil. Orang-orang yang jahil itu orang yang bodoh. Orang yang bodoh itu tidak bisa menempatkan dirinya yang seperti itu. Firman Allah yang begitu masih dijawab seperti itu. Falamma alimu annahu azima, tatkala mereka mengetahui bahwa Nabi Musa bersungguh-sungguh, wah tenan ini berarti Nabi Musa. Mereka kemudian berkata, qalu ud'u lana rabbaka yubayyin lana ma'i. Wahai Nabi Musa, berdoalah kembali kepada Allah untuk memperjelas maksudnya dari sapi betina itu seperti apa. Aima sinuha, berapa umurnya. Qala Musa,
Nabi Musa menjawab, innahu ayyallaha yaqulu. Allah Subhanahu wa taala itu berfirman, innaha baqaratun la faridun atau musinnatun wala bikrun saghiratun awanun nisbun baina dzalik. Nabi Musa menjawab, Allah berfirman bahwa sapi itu ialah sapi betina yang tidak tua atau berusia lanjut dan tidak pula muda atau terlalu kecil, tetapi pertengahan di antara demikian, yakni di antara tua dan muda tadi. Al-madhkuru minas sinin, maka lakukanlah, faf'alu ma tu'marun, maka lakukanlah bihi min dabqiha, sebagaimana yang diperintahkan kepada kalian, yaitu supaya kalian menyembelih sapi yang dijelaskan itu. Niki Allah Subhanahu wa taala, Bapak nggih pun berfirman seperti ini, bahwa pertanyaanmu itu menimbulkan kesulitanmu untuk melakukannya. Nggih, karena Allah itu maha mengetahui dengan apa yang ada di dalam benak mereka itu. Kemudian Allah memberikan ujian dengan perintah yang sesuai dengan permintaan yang ada di benak mereka itu, yaitu mereka disuruh membeli sapi yang tidak tua juga tidak muda. Ini kemauan sudah sulit tau. Nah, sebetulnya Rasulullah SAW niku pun dawuh, kalau seandainya Bani Israel pada saat itu diperintah menyembelih sapi dan menyembelih sapi apa saja, itu selesai. Itu di hadisnya seperti itu. Tapi karena kebanyakan tanya, yang itu sebetulnya didorong oleh karena tadi itu ketidakpercayaan terhadap Nabi Musa. Nabi Musa ini nabi tenan por. Niku mengapa toh Pak? Nabi Musa niku nuwun sewu nggih. Nabi Musa itu adalah seorang yang bicaranya pun niku mboten cetok. Ibaratnya, nah, wong ini kok diangkat jadi nabi, aku wae karepe kan. Nah, ini ketidakpercayaan, padahal sudah berkali-kali dibuktikan dengan berbagai mukjizat yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Musa, mereka masih sulit untuk percaya sepenuhnya. Faf'alu ma tu'marun. Nah, ini mun dipertegas. Lakukanlah, maka lakukanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Niki ayat 68. Ternyata mereka niku masih banyak pertanyaannya niku wau. Wis kadung. Kadang-kadang orang niku begini. Wis kadung itu sudah terlanjur ngeyel terus saja. Kayaknya seperti itu. Qalu du'u lana rabbaka yubayyin lana ma launuha. Tadi umurnya, sekarang mereka berkata, bermohonlah kepada Allah untuk memperjelas untuk kami apa warnanya. Qala innahu yaqulu innaha baqaratun safra'un faqi'ul launuha tasurrun nadirin. Nabi Musa menjawab, sesungguhnya Allah memerintahkan, berfirman, sesungguhnya yang dimaksud sapi itu adalah sapi betina yang kuning, yakni yang kuning tua warnanya, maksudnya yang kuning pekat. Sadi itu sofroi, yang kuning pekat. Tasurrun nadirin, yang menyenangkan orang-orang yang melihatnya, ilaiha kepada sapi tersebut. Tambah sulit banget toh Pak.
Karena orang melihat sesuatu itu bagus atau tidak, itu kan subjektif nih. Walaupun ada kriteria kesepakatan bersama sesuatu itu bagus, tapi ada saja orang itu yang sesuatu yang disepakati bagus itu dibilang tidak bagus. Bi husniha ayatu tu'ajibuhum, maksudnya yang kalau dilihat itu menyenangkan, tambah sulit. Qalu ta'u lana rabbaka yubayyin lana ma hi. Nah, ini masih tanya lagi mereka nih. Mereka berkata kepada Nabi Musa, wahai Nabi Musa, mohonkanlah untuk kami kepada Allah yubayyin lana ma hi, untuk memperjelas maksud dari sapi tersebut. Asa imatun am'amilatun, apakah sapi tersebut adalah sapi yang tidak pernah dipakai untuk nggaru mergawe, am'amilatun atau mergawe. Innal baqara ay jinsahu al-man'utu bima dzukir, yaitu jenis sapi yang disifati dengan sifat-sifat tersebut. Tasyabaha alaihina, itu masih samar bagi kami. Likasrotihi falam tahdat ilal maksud, karena banyaknya ciri-ciri yang disebutkan sehingga kami tidak merasa mendapatkan kejelasan apa sapi yang bagaimana yang dimaksud. Wa inna insya'allahu lamuhtadun, sesungguhnya kami insya Allah adalah orang-orang yang akan mendapatkan petunjuk tentang sapi tersebut. Nah, ini enten penjelasan yang sangat penting di sini Bapak-bapak. Wa fil hadis, dan di sebuah hadis, laulam yastasnu lama lama buyinat lahum di akhiril abadi. Ini Rasulullah dawuh begitu, bahwasannya seandainya mereka itu tidak bilang insya Allah, mereka tidak akan mendapatkan petunjuk selama-lamanya. Pentingnya insya Allah sampai mana? Seandainya mereka tidak menyebut insya Allah, niscaya mereka itu tidak akan mendapatkan petunjuk selama-lamanya. Artinya mereka terselamatkan yang mungkin itu juga bukan yang mereka sadari, tapi masih nyebut nah insya Allah itu. Seperti kita kan seringkali menyebut insya Allah tambah sadar loh Pak. Insya Allah, padahal nanti ini bakalan teko. Sadar jadi menyebut nama Allah kok berani-beraninya seperti itu. Antara yang diucapkan dengan yang diniatkan itu lain, itu berbahaya. Qala innahu yaqulu innaha baqaratun la dzalulun ghairu mudallalatin bil amali. Nabi Musa menjawab, sesungguhnya Allah berfirman, yang sapi betina yang dimaksud adalah la dzalulun. La dzalulun itu adalah ghairu mudallalatin, yang tidak cacat, tidak jelek, bil amali, karena bekerja. Tusirul ab itu untuk membajak bumi. Tuqallibuha alam majru'ati, yaitu untuk membolak-balik sawah. Nggih. Mungkin kalau di sana, ini kan sanes di Arab. Kalau di Arab ada sapi pakai membajak padang pasir gitu. Tapi cerita ini kan terjadi di sekitar Palestina. Palestina, Mesir itu masih punya daerah-daerah seperti tempat kita itu. Masih ada tempat-tempat di mana yang bisa dibajak.
Wal jumlatu sifatu dalulin dakhilatun fin naf'i. Adapun kalimat ini adalah sifat dalulin yang masuk kepada nafyun untuk meniadakan. Maksudnya tiada dipakai untuk membaca. Wala taskil hars, dan juga bukan sapi yang untuk mencari air. Ini bayangan kula nggih Pak, mencari air dengan sapi itu ada sumur dalam, maka kalau mengangkat timba itu talinya dihubungkan dengan sapi, terus diputer, terus timbone munggah. Nah, itu. Kayak kerean gitu. Bahasa Jawa Timur itu ngerek air. Sekarang kan mboten enten kan. Sanyo yang bekerja. Biasanya sekarang itu ngerek mau tingkat 2 niku loro Jawa Timur itu. Semen kali pasir niku napa namine? Labur. Kalau daerah tempat saya niku luluh. Musallamatun minal uyubi wa asaril amali, yang selamat dari cacat dan bekas dari bekerja. La syata launa fiha ghaira launiha. Tidak ada warna lain dari warna aslinya. Qalu al-ana jita bil haq. Nah, mereka ini gaya sudah dijelaskan panjang lebar ya. Ini pun jawabnya ngatain ini. Nggih bener jenengan. Tanya kok terus bener ke. Nggih niki nek dirasakan kan mboten ya. Ini sebetulnya Al-Qur'an itu mirip, menurut saya agak mirip dengan bahasa Jawa yang kalau dirasa-rasakan itu apa ya, enten rasa enak dan tidak enaknya. Seperti kalau kita itu berbahasa nguku kepada orang tua, itu yang tahu betul bahwa bahasa itu nguku. Ada anak muda nguku kepada orang tua, itu kan rasa betul yang lihat saja enggak enak. Nah apalagi ini setelah tanya panjang lebar, oh betul jenengan Nabi Musa. Iya kan mestine kan napa jawaban. Nggih, kalian kan ngoten. Nggih. Derek. Kami akan lakukan. Nggih, saya akan lakukan. Kan begitu. Kok malah membenarkan. Berarti ini mau nguji apa piye? Nah, ini luar biasa. Jadi ayat ini juga mengajari kepada kita untuk memakai bahasa itu, karena bahasa itu mengandung rasa. Maka kita harus betul-betul memperhatikan bahasa kita, cara berkomunikasi kita dengan orang lain. Dan saya lihat bahasa yang betul-betul mempunyai sopan santun, bahasa Jawa. Kalau bahasa Inggris itu kamu itu baik anak kecil, anak remaja, wong tua, wong tua mana ya? You. Bahasa Arab juga ya, ente gitu. Nah, tapi saya bilang begitu ya, belajar bahasa Jawa nggak bisa sulit saya belajar bahasa Jawa. Tapi kalau dengar orang bicara bahasa Jawa, saya paham. Di antaranya dulu karena saya itu mengetahui bahwa ada orang yang salah menggunakan bahasa. Salah menggunakan bahasa Jawa, mereka mengkeromokan dirinya, mengukuhkan orang lain. Kan sering ya begitu. Maka agar hati-hati, saya sekalian bahasa Indonesia saja. Begitu, aman nih tidak muncul salah paham. Nah, setelah niat seperti itu, belajar malah belajar sekalian nggak belajar ya sudah ini aja.
Nah, natokta bil bayanit tami fatolabuha fawajaduha indal fata al-bari bi ummihi fashtaruha bimil'i miskiha dahaban. Maksudnya, penjelasan selanjutnya, maksudnya hal ini memberikan penjelasan yang cukup jelas tentang yang sapi yang dimaksud. Mereka mencari sapi tersebut dan kebetulan ditemukan pada seorang anak muda yang berbakti kepada ibunya. Sapi yang ditunjuk oleh wahyu. Jadi sapi yang ternyata dimiliki seorang anak muda yang berbakti kepada ibunya. Lalu mereka membelinya dengan harga emas sepenuh bungkusan yang terbuat dari kulit sapi tersebut. Sapi ini. Di sini sapi ini sapi ini. Nah, di sini kemudian dijelaskan. Fadzabahuha wa ma kadu yaf'alun. Mereka kemudian mendapatkan sapi itu dan menyembelihnya. Wa ma kadu yaf'alun, dan hampir-hampir mereka itu tidak mampu melaksanakannya. Mengapa? Di antaranya karena mahal itu tadi. Masak kulitnya sapi. Tak kulitnya sapi ini kan dagingnya ditaruh dikit. Kirang kintal itu. Biasanya pinten kintal sak belunge. Wong daging itu biasanya 110-an rata-rata walau kurban itu. Niku sak belunge niku sak ton setengah. Nah, niki Pak, niki enten sedikit hubungannya sebetulnya. Mengapa? Kita kan tidak tahu kehendak Allah, tapi salah satu hikmah kehendak Allah, mengapa kok sapi yang disuruh menyembelih itu kaitannya dengan pelanggaran yang pernah mereka lakukan saat ditinggal Nabi Musa nyepi di Gunung Turisina. Mereka menyembah anak sapi, patung anak sapi. Itu agar membersihkan sisa-sisa kesyirikan yang ada di dalam diri mereka, sisa-sisa. Hampir-hampir mereka itu tidak mampu mengerjakannya. Di antaranya li gola isamaniha, karena harganya yang mahal. Wafil hadis, dan di dalam sebuah hadis, lau dabahu ayya baqaratin kanat li la ajza'athum. Rasulullah dawuh ngeten iki, seandainya mereka menyembelih sapi mana saja sebetulnya cukup. Walakin syaddadu ala anfusihim, tetapi mereka itu memperberat terhadap dirinya sendiri. Fasyaddadullahu alaihim, maka Allah memperberat atas mereka. Oke, niki diantaranya bapak-bapak, kalau orang niku mau memperberat dirinya sendiri, maka keadaannya akan jadi berat. Kok ngoten? Contoh, oke, saya sebetulnya bekerja jaraknya dari sini ke tempat kerja saya 5 kilo, tapi saya ingin yang lebih baik lagi. Akhirnya dapat yang 20 kilo, itu kan tambah berat. Oleh karena itu perhitungan akal itu juga harus digunakan. Seperti ini, sebetulnya akal itu kan saged blusuke, saged memudahkan. Akal itu bisa memudahkan kita, tapi bisa mempersulit diri kita. Ini termasuk nih,
seandainya menyembelih semua sapi saja, semua sapi jenis apa saja kan bisa, tidak harus dipersulit. Tapi sesungguhnya saat mereka membuat diri mereka sulit itu sebabnya juga akal, kebablasan dengan akalnya. Dan sesungguhnya sekarang ini menurut saya, nuwun sewu nggih, mudah-mudahan orang Israel nggak ada yang lihat, nggak ada yang dengar. Sesungguhnya Israel sekarang itu pun karena mempersulit diri mereka. Sulit Pak Israel itu sebetulnya. Sebuah negara yang rela untuk dibenci banyak negara loh. Coba jenengan bayangkan. Ya sebetulnya kan manut saja. Udah, sekarang Israel sebagian di sini dan Palestina di sini dan kita tidak saling mengganggu kan beres. Tapi mengapa? Karena mereka bilang orang Israel itu ini tanah warisan kita. Loh, aku aja bisa ngomong ngono kok. Palestina ya tanah warisanku, tukang ban Nabi Adam itu. Satunya ngene Nabi Adam itu. Itu mereka mempersulit diri mereka dan mereka mempersulit itu lalu diciptakan berbagai macam sistem. Yang sistem itu mereka berpikir akan membuat tipu daya kepada banyak orang. Berbagai macam. Nah, itu mereka menjadi sulit hidup mereka. Memang Pak, orang Palestina kalau mau keluar negeri itu repot. Di antaranya kerepotannya adalah mereka itu kalau keluar negeri dari Palestina nggak bisa seperti orang Indonesia mau. Saya mau ke Singapura, saya mau ke Australia, saya mau ke Mekah. Kan dari Jakarta langsung ke Riyadh, gitu. Kalau di sana harus keluar dulu dari Palestina ke Mesir, baru terbang ke tempat negara lain. Nggak ada dari Palestina langsung, ya karena dijajah. Termasuk beratnya jadi orang Palestina. Berikutnya wa idh qultum nafsan faddaraktum fihi idghamut ta fiddal. Ini yang 72 nggih, iki 72. Dan ketika kamu membunuh seorang manusia lalu kamu menuduh tentang itu, asalnya fatadaraktum, lalu taknya diidgham kamu kedal yang berarti bertengkar dan saling menuduh. Ini penjelasan tafsirnya nih. Aitakhasumtum wa tadafa'tum, yaitu mereka saling bermusuhan dan bertengkar. Fiha wallahu mukhrijum ma kuntum taktumun. Dan Allah itu mengeluarkan atau mudhirun, menampakkan ma kuntum, apa-apa yang ada di dalam diri mereka, taktumun yang mereka sembunyikan, min amriha wa hada itiradun wa huwa awwalul qissam. Ini ayat ini Bapak niku kalau dipaskan dengan pola pikir kita nggih niku mestinya di depan. Terjadi sebuah pertengkaran karena ada orang yang terbunuh kan begitu. Maka kemudian mereka meminta nasihat kepada Nabi Musa. Nah, niki yang malah diletakkan di sini kan Bapak. Itu 72. Padahal awal pembicaraan tentang masalah ini ada di 67 tadi, ayat 67. Nah, ini disebut sebagai al-jumlah al-mu'taridah. Al-jumlah al-mu'taridah itu adalah sebuah kalimat yang melintang. Maksudnya nggih napa nggih? Kayak ada, kalau bahasa kita biasanya ngomong ini. Sik ya. Menggok nganan sik ngomongnya. Kan ada orang bilang ngobrol kok orang riting langsung belok ke pembahasan yang lain, kan sering begitu. Nah, itu seperti itu.
Mengapa gitu? Tentu Allah Subhanahu wa taala membuat seperti itu tentu ada hikmahnya. Hikmahnya itu diantaranya adalah agar orang itu perhatian dan konsentrasi. Fakul nadribuhu ayil qatil bibaqtiha. Lalu firman kami, pukulkanlah dia, maksudnya pukullah dia, maksudnya mayat itu, pukullah mayat itu dari orang yang terbunuh tadi bibaqtiha dengan salah satu anggota badan sapi betina itu. Nah, mungkin diceritakan di sini yang dipakai untuk memukul itu ada dua penafsir, ada dua jenis. Salah satunya yang dipakai itu adalah lidah sapi itu atau ekor. Jadi penafsir juga tidak berani untuk menentukan. Jadi yang dipakai memukul mayat itu lidahnya atau ekornya, nggak berani. Ya sudah, satu di antara dua itu. Itu kehati-hatian para penafsir. Fadoroba bilisaniha au ujbi danabiha. Fakuyiya, maka hiduplah orang yang dipukul dengan lisan, dengan lidah maupun dengan ekor sapi tadi. Waqala qatalani fulan wa fulan ibnai ammihi wa mata. Kemudian mayat yang hidup itu kemudian bicara, yang membunuh saya adalah fulan bin fulan, yaitu anak dari pamannya, anak dari pamannya. Niku bahasanya sekarang niku saudara sepupu. Kemudian setelah itu mayat itu kemudian mati lagi. Fakurrima almirasu, maka mereka berdua, yang membunuh niku dua orang, yang membunuh dua orang. Fakur lima almirosa, kemudian mereka berdua itu terhalang menjadi pewaris. Wakutila, dan kemudian mereka dihukum mati. Qala ta'ala kadzalik al-ihya'u yuhyillahul mauta wa yurikum ayatihi. Seperti demikianlah, seperti proses bagaimana mayat itu tadi dihidupkan dan kemudian mati kembali. Allah menghidupkan orang yang mati, wa yurikum ayatihi, dan memperlihatkan kekuasaannya, dalaila qudratihi, dalil-dalil kekuasaannya, la'allakum ta'qilun, agar kalian mempergunakan akal pikiran kalian. Tadabbaruna, digunakan untuk merenung, untuk tadabbur. Fata'lamuna annal qadira alal ihya'i nafsin, maka dengan memahami kisah betapa Allah membuat hidup seorang yang sudah mati dengan dipukul dengan lisan maupun pokok ekornya itu tadi, maka kalau Allah mampu berbuat seperti itu, maka Allah juga mampu, maha kuasa untuk menghidupkan orang-orang lainnya yang mati untuk hidup kembali. Itu maksudnya Bapak ya. Allah itu kan maha kuasa. Selalu yang jadi pertanyaan orang-orang yang tidak bertuhan, yang tidak mengakui Tuhan, itu biasanya apa iya orang mati itu bisa hidup kembali. Nah, maka ini ditampakkan kepada kaum Bani Israel untuk menjadi pelajaran bahwa kisah hidupnya orang yang sudah mati itu bisa. Bahkan tidak hanya sekali Allah memberikan mukjizat mati hidup kembali, itu juga pernah dialami oleh Nabi Musa, Nabi Isa ya. Nabi Isa ini kan menghidupkan orang mati di surat Yasin ini. Nah, di sini di kisah Nabi Musa juga iya. Ini artinya Allah betul-betul
menunjukkan kepada manusia betapa Allah itu maha kuasa dengan segala sesuatu. Allah yang mampu menghidupkan satu jiwa itu qadirun ala ihya'i nufusin katsiratin, juga mampu untuk menghidupkan jiwa-jiwa yang lain yang banyak. Batu minun, maka berimanlah. Batu minunan maka berimanlah. Bapak-bapak, itu sampai 73. Inti hikmah yang bisa kita ambil bersama-sama, satu, apalagi kalau itu Al-Quran, ampun diselisihi itu maksudnya, kalau bertanya begini, maksudnya ini apa ya, ini buatan apa, tapi jangan sampai bilang bener apa Al-Quran. Ini itu kewanen itu dengan Al-Quran saja seperti itu. Wong kita seharusnya dengan ibu kita saja harus bicara dengan yang sangat baik, jangan sampai menyakiti hatinya. Walaupun seandainya ibu kita itu juga berbeda iman dengan kita, kita menyakiti hatinya saja tidak. Itu betul-betul mengajarkan betapa kita itu harus papan nih bahasa kulon itu, bagaimana kita meletakkan diri kita berkomunikasi, jangan sampai bahasa Jawa ini kenapa sih menyakiti gitu apa bahasa ini ngeten wong tua anak kepada orang tua bicaranya jelek ini apa duraka gak duwe kenapa nek bahasa Jawa Timur orang duwe duga niku duga kira niku napa nek itu yang pertama. Yang kedua, di sini diceritakan betapa Allah dengan proses menghidupkan orang mati di kisah ini itu adalah ingin menunjukkan, ingin memberikan bukti betapa Allah itu maha kuasa atas segala sesuatu. Itu atas segala sesuatu loh Pak, Allah maha kuasa. Berarti kalau ingin dilarikan kepada kehidupan kita sehari-hari, kita kalau nyuwun kepada Allah niku sebetulnya nyuwun nopo mawon niku kantor. Masalah kecil sampai masalah sak gunung niku bisa. Karena Allah juga maha kuasa. Tetapi kita lah mosok mau mencari kelereng bilang kok minta tolong Pak Bupati ini pantas. Matur nuwun, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Alhamdulillah minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamna kama rabbayana shaghira. Allahumma anzilna munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Allahumma adkhilna mudkhala sidqin wa akhrijna makhraja sidqin waj'alna min ladunka sultanan nasira. Allahumma afrij 'alaina sabran wa sabbit aqdamana fansurna ala qawmil kafirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ij'alna wa ahlana wa talamidana min ahli al-'ilmi wal khair wa la taj'alna wa iyyahum min ahli jahli wal khair waj'alna wa iyyahum min alladhina qalu rabbuna Allah ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة
ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم إنا نسألك بحسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.